Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman melihat kondisi market di mana untuk Bitcoin hijau sendiri, sisanya merah merona-rona ya. Dan untuk harga Bitcoinnya sendiri per hari ini tadi teman-teman ya, itu sempat di area 22.300-an dan sekarang memang kondisinya turun lagi seperti itu ya. Dan mudah-mudahan sih ya, kalau kita lihat dalam candle mingguan ya, kemarin penutupan hijau ya teman-teman, kemarin penutupan candle hijau lumayan tebel gitu, dan mudah-mudahan ini positif juga untuk market Bitcoinnya seperti itu. Amin, semoga saja naik. Oke. Nah, langsung saja teman-teman kita akan membahas perihal launch ya, launch mana launch ya. Mana launch ya ini. Oke, ini launch ya teman-teman, hari ini mengalami kenaikan 0,69% ya. Memang kalau kita lihat candle tebel warna merah ya untuk hari ini, mudah-mudahan sih mampu recover naik lagi, mudah-mudahan seperti itu. Tapi kalau nggak mampu naik, penurunan daripada launchnya sendiri teman-teman dari ATH-nya ya, ATH saat ini loh, bukan ATH waktu itu, ATH ketika sudah di pack yaitu di Rp8 something ya kan, dan sekarang di area 5,9 rupiah. Mudah-mudahan mampu naik lagi ya. Dan penurunannya itu kalau menurut saya pribadi masih tergolong wajar. Oke, lanjut teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat jika besar dalam mekanisme pembakaran launch yang menyebabkan pompa pasar terbaru. Oke ya, ini adalah perhitungan gambaran ya, gambaran pembakaran launch jika memang terrealisasi semua gitu teman-teman. Ini hanya sekedar gambaran, oke. Nah, jadi untuk saat ini launch ini memang volumenya menurun ya, kapitalisi pasarnya juga menurun. Dia kemarin itu di rank 26 ya, dan sekarang di rank 30 ya, seperti itu teman-teman. Jadi ada penurunan, oke. Nah, hal-hal tidak begitu jelas dengan mekanisme pembakaran launch dan pompa yang disebabkannya, oke ya, karena memang belum begitu jelas ya hasilnya seperti apa. Untuk action-action yang mendukung nanti akan seperti bagaimana gitu teman-teman, belum begitu jelas, oke. Pertumbuhan parabola launch di awal September didorong oleh proposal untuk memasukkan biaya pembakaran 1,2% pada setiap transaksi yang dilakukan di jaringan, oke, di jaringan Terra Luna Classic ya. Dan di sini miliaran dolar dituangkan ke dalam proyek karena investor mencari exposure ke aset deflasi. Tetapi ada tangkapan volume pembakaran menurut proposal akan melebihi 4 juta dolar dalam sehari. Wow, 4 juta dolar dalam sehari ya kan, jika pertukaran terpusat menerima biaya pembakaran dan di situs potensi masalah untuk Luna muncul, oke. Nah, 4 juta dolar ini teman-teman, 4 juta dolar dalam sehari ini jika memang banyak bursa yang mau menerapkan pembakaran 1,2% ya teman-teman. Jadi ini perhitungannya ya, akan bisa membakar nih sebanyak 4 juta US dollar. 4 juta US dollar kalau dibelikan launch itu ya udah dapat pecimbun gitu teman-teman, banyak ya kan. Nah, salah satu bursa terbesar di dunia, Binance, telah merilis pernyataan di mana mereka memberitahu penggunanya bahwa mereka tidak akan menerapkan biaya yang membuat volume pembakaran harian hanya 55.000 US dollar. Oke. Nah, jadi gini ya teman-teman, memang dari Binance itu bukannya tidak, belum mau menerapkan pajak pembakaran 1,2% di setiap perdagangan spot klasik ya. Dia belum menerapkan hal tersebut. Cuman Binance ini menerapkannya di sistem deposit dan withdraw melalui jaringan Terra Luna Classic, di mana setiap sistem deposit dan withdraw yang melalui jaringan Terra Luna Classic di situ akan terkena tax burn 1,2% teman-teman. Itu untuk platform Binance. Cuman ketika launch DAO yang kemarin kita bahas melakukan protes atau mengutarakan kekecewaannya terhadap Changpeng Zhou atau Binance, nah di situ dapat tanggapan juga bahwasanya dari Binance akan meninjau ulang dan melihat hasilnya nanti akan seperti apa gitu teman-teman. Dan mudah-mudahan tinjauan ulang tersebut ya, atau memantau ulang
itu hasilnya bisa sesuai harapan daripada Army Luna Classic, di mana menginginkan pembakaran spot ya 1,2% di setiap transaksi jual beli gitu teman-teman. Oke. Nah, untuk proyek dengan kapitalisasi pasar 3 miliar kurang dari 100.000 US dollar, volume pembakaran harian tidak signifikan dan tidak akan berpengaruh pada nilai pasar token. Itu yang dimaksud oleh Binance ya. Nah, untuk saat ini pengguna jaringan hampir bebas dan biaya tambahan untuk transaksi akan semakin mengurangi aktivitas pengguna data on-chain. Berisi beberapa tanda manipulasi dari validator yang sengaja mengelembungkan jumlah transaksi di jaringan. Karena di beberapa titik aktivitas jaringan melebihi total sirkulasi token. Oke, jadi kayak ada manipulasi lah kayak gitu teman-teman ya. Nah, semua faktor ini menunjukkan bahwa rally yang kita lihat sebelumnya didasarkan pada manipulasi on-chain dan proposal yang dipertanyakan yang tidak akan memiliki efek yang diinginkan pada nilai pasar token, mengingat tindakan yang diambil oleh pertukaran terpusat. Oke. Nah, kita lihat saja nanti perkembangan daripada proposal ya yang sekarang ini sedang diajukan ke TFL ya, atau sedang voting gitu. Dan untuk segi votingnya memang kita sudah mendapatkan suara terbanyak gitu teman-teman, dari pemilihan setuju dengan tidak setuju. Setuju itu sudah 99, sekian persen ya kan. Jadi bisa dikatakan hampir 100% itu memilih setuju untuk melakukan tax burn 1,2%. Nah, pada 15 September token launch senilai 34 juta dirilis yang menimbulkan pertanyaan penting, siapa yang akan membeli semua volume yang disuntikan di pasar? Nah, peningkatan utama dalam volume perdagangan yang kami lihat sebelumnya berasal dari Binance karena pencatatan ulang dan kurangnya data yang akan menunjukkan penurunan bencana sebelumnya. Oke, nah jadi kalau memang tax burn itu bisa maksimal ya, berjalan maksimal, maka di sini dijelaskan 4 juta US dollar dalam satu hari ya, bisa mendapatkan ya melebihi 4 juta dolar dalam sehari jika pertukaran terpusat menerima biaya pembakaran. Oke, 4 juta US dollar ya teman-teman untuk nilai pembakaran daripada Luna Classic dalam satu hari. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan memang bisa terrealisasi sesuai angan-angan kita semua, tapi jangan terlalu berharap berlebih ya di Luna Classic, karena buat teman-teman yang mau masuk ke Luna Classic juga harus mengingat bahwasanya Luna Classic ini bisa dikatakan gimana ya, sudah kehilangan minat banyak investor gitu. Cuman secara perlahan investor ini mulai masuk gitu teman-teman, secara perlahan ya. Tapi ingat, kalau kalian masuk ke Luna Classic ya usahakan siap uang hilang gitu teman-teman ya, siap uang hilang. Jangan kalian pakai uang-uang yang akan segera digunakan, enggak ya, jangan sampai seperti itu. Karena Luna Classic ini perkembangannya seperti apa, kita tinggal menunggu nanti hasil dari tanggal 20 akankah sesuai harapan dari kita semua, karena tanggal 20 on-chain dari Terra Classic ini akan diaktifkan gitu teman-teman ya, kalau proposal ini disetujui oleh TFL. Oke, seperti itu. Dan mudah-mudahan dari sisi Binance-nya sendiri melakukan peninjauan ulang dan hasilnya positif sesuai keinginan daripada Army Launch kayak gitu. Karena apa? Kalau Binance sampai menerapkan 1,2% di perdagangan spot, saya yakin semua exchange yang mengikuti pergerakan dari Binance kemarin itu akan mengikuti juga gitu teman-teman, untuk melakukan pemungutan pajak 1,2% di perdagangan spot, jual dan beli seperti itu. Dan mudah-mudahan untuk saat ini memang turun gitu. Jadi buat kalian yang kemarin sudah ambil profit ya, ambil profit di Rp6, di Rp7, atau bahkan waktu di Rp8 ya, selamat kalian cuan gitu teman-teman ya, kalian cuan ya. Dan mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu. Salam cuan.